Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadil Mukhtar wa ali adwahar wa sabil akhyar adada ni'amil fadali. Allahumma alhimna ilman nafqahu Allahumma rakmuna wahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fam wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Dalam konon asasi Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari antara lain menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain yaitu dawuh Rasulullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Al-hadis. Juga ada riwayat inna baina yaday sa'ah kadzabin, dan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang saat ini bukan sekadar relevan tapi penting untuk kita fahami bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari memanggil kita semuanya, fahalummu antum kullukum wa man tabi'akum minad du'afa minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdatil ulama fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa ajsadin fa innaha jam'iyatu amanin wa adlin wa ihsanin wa islahin wa ihsanin ila akhirih. Beliau memanggil pada satu abad yang lewat, dimanggil semuanya, bahkan arwah kita yang belum lahir pada saat itu terpanggil dengan panggilan beliau. Ayo kesinilah semuanya, datanglah berbondong-bondong kalian nih para ulama dan santri-santri kalian, dengan membawa rasa mahabbah, cinta, dan persatuan, ketertautan hati, yang terdiri dari para fuqara dan aghnia, du'afa dan aqwiya, semuanya untuk menisbatkan diri pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mubarakah. Maksudnya tentu
dengan arwah wal ittisal, menyatukan ruh perjuangan kita. Ini sepertinya kasyaf beliau melihat akhir-akhir nanti Nahdlatul Ulama walaupun sudah diakui sebagai jamiah yang terbesar bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Buktinya teman-teman saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak dicoret dari keanggotaannya. Bahkan mereka yang meninggal pun di Lailatul Istima atau Naharul Istima diumumkan sebagai saudara kita, anggota Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mereka masih dianggap sebagai anggota, saudara dan anggota. Nah ini kalau dijumlah, ya, dunia dan akhirat sudah nyata. Dunia saja sudah diakui terbesar di dunia. Tidak ada sebuah organisasi sosial keagamaan yang sebesar Nahdlatul Ulama ini. Tapi ingat, kalau besarnya sebuah organisasi tanpa tandim, tidak munadzamah, tidak tertib, maka akan bisa dilumpuhkan dengan organisasi-organisasi yang batil tapi munadzam, batil tapi murattab, tertib. Ini yang harus kita sadari, ya. Bahkan sudah banyak kelompok-kelompok organisasi yang lain mereka ingin giliran. Kalau sekarang NU sudah katakanlah ya 75% atau bahkan sampai 80% bangsa Indonesia ini adalah intisab pada Nahdlatul Ulama, ya. Tapi mereka yang lain juga ingin kapan kita menggantikan posisi Nahdlatul Ulama, ya. Ini bukan don saja, sudah upaya-upaya ke sana sudah banyak. Kalau kita ini mengabaikan ketertiban ADART kita, perkum kita, justru ini memberi jalan orang lain untuk masuk. Ya. Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksia, tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi, lalu diperjelas oleh Syekhuna Khalil dengan mengirimkan surat Toha mulai ayat 17 sampai 23,
disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Asy-Syaikh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya, silahkan menjadi tongkat kembali. Ya. Nah ini bahkan bukan hanya silakan para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sesepakat kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat. Jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah mereka beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai. Ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang kalau ada perintah begitu, nanti dulu. Ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat. Jadi ngulo terus. Nah inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Para kiai, para hadirin hadirat punyai rahimakumullah jami'an. Saya sampaikan masalah gagah-gaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiahnya, mulai dari Syekh Nawawi katakan, Syekhana Khalil, Mbah Hasyim, itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Akbar Syekh Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimahnya, ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas kan ini babakan ilmiahnya. Lah Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab. Sebetulnya nasab itu hanya sebagai tanda lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo, ya, tidak perlu diragukan. Tapi kalau ada orang baik punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum
idza ra'aitum syuhan muta'an, ya, wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khasati nafsik. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam, wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar, Allah masih kerso memaafkan, mengampuni, apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i, al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya, ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majelis dirosah, dares, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif, saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh, kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar biasa, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah.
tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayyuhas syab, hal hadasta nafsak in anta bainal aqwam baina haula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia mereka? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul, saya ketemu siapa kecil semua, padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a i u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus, yaktul, saya artikan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah. Abu Bakar beri anak aktulu, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir, Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar. Huwa yukabbir, huwa yusalli, warsul yanhani an qatlil musallin. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang aku mengganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor Rasulullah. Ya Rasulullah, huwa yusalli. Asalnya dalam petang, mada tamal ya Bapak, apa yang kau kerjakan? Huwa yusalli ya Rasulullah, wa anta tanhani an qatil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jauh lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar, wa sajidin minas sajidin, wa musalli, wa yusalli, warsul yanhani anu. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni, saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi, ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya, dia sujud ya sholat. Wa anta tanhani'an qatil sajidin musallin. Waihak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah jauh lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali, ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta latak tulu, wa anta satak tulu. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadas syab makhtalafa bainasnain. Andaikan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi sofin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataqtulu? Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataqtulu, kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadapan soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali.
Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bizaim. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak apa ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawai Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim. Ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir, ingin digelir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tanpa lahirnya ulama tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hadiah untuk Indonesia ini. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad. Tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU, agar jangan penyakit itu lalu mengimbang. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung, ya. Kita tidak bela Ba'ali. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok
klannya atau organisasinya ini yang digarap. Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Dzurriyyah Wali Songo jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, masa TBNU dianggap bela nih habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi Pak Alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari Islam sekarang, saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih. Dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi, ingin kembali kepada umat. Itu ya. Demikian, terima kasih atas semuanya. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Saya punya wiritan, insya Allah semua itu umum, yaitu sholawat Masyishiyah Syekh Abdul Salam bin Masyish, gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Saya kira apal semua, sudah monggo. Itu ijazah amah, saya juga ijazah amah dari Syed Muhammad, dari beberapa saya kira sudah apal semua. Demikian, kurang dan maaf. Izdin Rasulullah ya ajastukum. Katanya hamlam mahfufannya ini yang lebih terasa. Hamlam mahfufan ya itu yang lebih sakti, lebih tampak kesaktiannya. Bukan berarti yang lainnya tidak sakti, lebih tampak. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.